Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Feladi Darmalia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sifat kemagnetan senyawa koordinasi. Adik-adik semua, apakah ada yang tahu sifat kemagnetan senyawa koordinasi itu apa? Wah, benar sekali jawabannya adik-adik. Terima kasih atas jawabannya ya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sifat kemagnetan senyawa koordinasi merupakan resultan dari momen spin dan momen orbital ion atom pusat. Semakin banyak elektron tidak berpasangan dalam suatu orbital, maka sifat kemagnetan semakin tinggi. Sifat kemagnetan dapat ditentukan berdasarkan teori orbital molekul. Orbital-orbital molekul adalah orbital-orbital dari dua atom atau lebih yang saling tumpang tindih untuk membentuk ikatan kovalen. Ada tiga jenis sifat kemagnetan. Yang pertama ada diamagnetik, yang kedua ada feromagnetik, yang ketiga ada paramagnetik. Diamagnetik adalah bentuk magnetisme yang terjadi apabila suatu benda menghasilkan medan magnet apabila dikenai medan magnet, sehingga terjadi efek tolak-menolak. Feromagnetik adalah bentuk magnetisme apabila terjadi tarikan yang kuat oleh medan magnet. Paramagnetik adalah bentuk magnetisme apabila terjadi tarikan yang lemah oleh medan magnet. Ada sifat kemagnetan senyawa koordinasi berkaitan juga dengan teori Sidwick, di mana dalam konsep mengenai ikatan koordinasi, Sidwick menyatakan bahwa jumlah elektron yang mengelilingi atom pusat, termasuk elektron yang didonorkan oleh ligan, disebut sebagai bilangan atom efektif atau effective atomic number. Rumus bilangan atom efektif atau EAN, di mana EAN sama dengan Z dikurangi X ditambah N kali Y, di mana keterangannya yaitu Z adalah nomor atom logam pusat, X adalah tingkat oksidasi logam pusat, N adalah jumlah ligan, dan Y adalah jumlah elektron yang disumbangkan oleh suatu ligan. Di mana dalam kenyataannya ternyata banyak senyawa-senyawa kompleks yang tidak mengikuti aturan EAN ini, tetapi berdasarkan EAN tersebut, sifat kemagnetan dari suatu senyawa dapat diramalkan. Kompleks yang mengikuti aturan EAN atau EAN sama dengan nomor atom gas mulia terdekat dari logam, bersifat diamagnetik. Sedangkan kompleks yang tidak mengikuti aturan EAN bersifat paramagnetik. Berikut ini adalah contoh sifat kemagnetan senyawa koordinasi. Yang pertama ada senyawa kompleks CONH3 6 kali 13, di mana untuk ion CO3+, nomor atom CO sama dengan 27. Setiap ligan NH3 menyumbangkan 2 buah elektron, dan dalam kompleks tersebut CO3+ dikelilingi oleh 6 ligan NH3. Maka EAN dari CO3+ dalam kompleks tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Di mana hasilnya adalah 36, di mana sama dengan nomor atom kripton, gas mulia setelah CO dalam SPU. Harga EAN dari CO3+ dalam kompleks tersebut mengikuti aturan EAN, sehingga dapat diramalkan bahwa kompleks tersebut bersifat diamagnetik. Atau bisa juga menggunakan konfigurasi elektron. Bisa dilihat ya konfigurasi elektronnya, di mana semua elektron pada subkulit 3D berpasangan, sehingga orbital kosong pada subkulit 3D yaitu 3D X2 min Y2 dan 3D Z2, di mana 6 orbital kosong yaitu 3D X2 min Y2, 3D Z2, 4S, 4PX, 4PY, 4PJ mengalami hibridisasi D2sp3, di mana menghasilkan struktur oktahedral. Kemudian masing-masing menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Contoh yang kedua itu senyawa kompleks CuNH3 4 kali 2+, di mana nomor atom Cu adalah 29.
ion Cu2+ dalam kompleks tersebut dikelilingi 4 ligan NH3 yang masing-masing menyumbangkan 2 buah elektron. Dengan demikian, harga ion dari Cu2+ dalam kompleks tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di mana hasil ionnya ini adalah 35. Harga ini tidak sesuai dengan aturan ion. Dengan demikian, kompleks CuNH3 4x2+ ini dapat diramalkan bersifat paramagnetik. Nah, dari materi sifat kemagnetan senyawa koordinasi ini dapat disimpulkan bahwa sifat kemagnetan dapat ditentukan berdasarkan teori orbital molekul, di mana orbital molekul adalah orbital-orbital dari 2 atom atau lebih yang saling tumpang tindih untuk membentuk ikatan kovalen, di mana ada 3 jenis sifat kemagnetan, yaitu ada diamagnetik, ada ferromagnetik, dan ada paramagnetik. Cukup sekian materi mengenai sifat kemagnetan senyawa koordinasi. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you.